datang, setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Kalau tidak salah di kelas mana itu juga sama ya, ada yang penerapan sistem informasi di perusahaannya, yaitu penyesuaiannya itu adalah 1 tahunan ya. Itu sudah melalui proses yang sangat matang ya, perencanaannya juga matang ya, tapi untuk penyesuaian dengan sistem lalu kemudian terlihat manfaatnya daripada kerugitan dan biaya yang dikeluarkan itu baru setahun 2 tahun kemudian ya. Itu disebut investasi. Nah itu jadi yang Bapak Ibu pelajari, jikalau metode atau teknik yang ada itu diterapkan, baik 1, 2 atau semuanya diterapkan, nah harapannya adalah terjadi produktivitas ya di tempat Bapak Ibu bekerja atau di perusahaan milik Bapak Ibu atau di organisasi yang Bapak Ibu sedang bina atau sedang kelola atau sedang ya. Jadi itu harapannya ya, mudah-mudahan ada 1, 2 metode atau materi ya yang bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu untuk mengembangkan atau untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja atau perusahaan yang Bapak Ibu pegang atau pimpin atau bekerja di situ ya. Nah, itu jadi ujung-ujungnya adalah peningkatan produktivitas ya, makanya benefit per cost atau output per input. Nah, materi awal kita sudah bahas dulu Bapak Ibu ya. Jadi terkait produktivitas kita bahas di sini ya. Jadi manajemen operasi ini merupakan bagian daripada strategic decision making ya. Jadi pengambilan keputusan strategik ya, karena nanti akan menyangkut terhadap biaya ya yang macam-macam komponennya, baik dari biaya transportasi, biaya penyimpanan, biaya pemesanan dan lain sebagainya. Begitu banyak ya unsur-unsurnya. Makanya perusahaan yang sudah mapan, sudah matang ya, kalau perusahaan food industry di luar Ultra Jaya, Unilever, ya, dia bisa menjaga harga ya, karena level atau tingkat produksinya sangat masif ya, sangat besar begitu ya. Jadi beli barangnya lebih banyak, beli bahan baku lebih banyak dan lebih murah. Ya, dia bisa menekan biaya. Kemudian sistem transportasi, sistem distribusi, sistem informasinya juga sangat sudah tertata ya. Dan biasanya mereka sudah melakukan continuous improvement ya, dari waktu ke waktu ya. Kalau mobil itu Honda, Toyota, mereka sudah punya prediksi mobil 5 tahun, 10 tahun ke depan ya. Jadi sudah bisa diprediksi, dikira-kira ya, nanti pada saat bertemu 5 tahun ke depan tinggal dilakukan penyesuaian sedikit-sedikit ya. Jadi tadi ya, bahasa makin ke depan ya, jadi inovasinya sudah disiapkan untuk beberapa waktu ke depan. Nah, itu juga bagian daripada manajemen operasi ya. Mobil Avanza ya, Bapak Ibu, PPTI, kemudian dual PPTI dan lain sebagainya. Lain juga ada istilah ABS ya dan lain sebagainya. Ya, bukan asal Bapak senang berarti anti-lock braking system, ada macam-macam ya. Ya, jadi keputusan strategik Bapak Ibu ya penting sekali ya, karena ini mengaruhnya biasanya impact langsung ke fleksibilitas di dalam penentuan harga. Kemudian tadi saya sudah bahas Bapak Ibu desain produk ya, mungkin yang backgroundnya bukan dari manajemen, bukan dari teknik industri ya, mulai terbuka wawasannya terkait dengan bill of material atau engineering bill of material ya, list bahan baku ya. Kalau dipreteli Bapak Ibu mobil ya, kebayang ada berapa baut kira-kira, ada berapa meter kabel kalau ditotalkan dan lain sebagainya ya. Kalau ban bisa kelihatan ada 4, ada 5 dengan cadangan, tapi baut-baut ya, lalu kemudian kait-kait ya dan lain sebagainya, kawat dan lain sebagainya ya, ada kuncian itu yang kadang-kadang tidak terbayang ya, dan itu kadang-kadang penting ya. Seperti baut mobil saja Bapak Ibu, 1 saja di ban itu nggak terpasang dengan baik atau 2 ya, di pelek itu biasanya bunyi ya, atau goyang bannya, dan itu resiko kecelakaannya tinggi. Nah, ini juga
Makanya ada namanya engineering draw ya, lalu kemudian bill of material dan lain sebagainya. Kemudian managing service ya, misalkan dipelajari berbagai aspek terkait managing service dan manage jasa. Kenapa masuk dalam materi manajemen operasi atau planning supply chain? Karena sektor jasa ini salah satu sektor yang stabil ya, dan bisnisnya juga berkembang ya, dan tentu manajemen operasi ya bagian daripada sektor jasa juga ya. Jadi jasa manajemen operasi itu tidak serta-merta manufaktur ya, contohnya adalah perbankan yang menggunakan mesin ATM, kemudian menggunakan mobile banking ya. Kalau Anda komparasi ya, ada bank tertentu yang dia minta update terus ya mobile banking, tapi ada bank tertentu dia tidak minta update terus ya. Mungkin bagus yang update, tapi kadang membuat konsumen tidak nyaman. Yang tidak update juga bagus, tapi mungkin fiturnya tidak ada penyegaran. Nah, jadi itu kan harus mengelola sistem informasinya, aplikasinya, security itu bagian dari manajemen. Nah, makanya dibahas dalam manajemen ya. Proses strategi Bapak Ibu sudah dipaparkan di awal, bagaimana perusahaan itu ada yang orientasi kepada produk, ada yang orientasinya kepada proses ya, lalu kemudian customize ya, dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan kapasitas ya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Lokasi strategi, nah ini juga penting ya. Bahasa kita itu posisi menentukan prestasi ya. Terus sekali, nah kan kalau jasa ya dia cenderung dekat kepada konsumen. Nah, kalau manufaktur bukan begitu perhitungannya, yaitu perbandingan antara biaya dan manfaat. Dia mungkin lebih dekat ke konsumen, mungkin juga dia lebih dekat kepada supplier ya. Kalkulasinya adalah biaya pengadaan bahan baku ya, biaya produksi dan juga distribusi. Jadi kalau konsumen, perusahaan jasa lebih cenderung dekat kepada konsumen. Lalu kemudian kita sudah pelajari juga berbagai teori-teori atau teknik-teknik memilih lokasi ya. Ada yang menggunakan pembobotan ya, atau menggunakan juga center of gravity ya, ada yang menggunakan DET, ada yang menggunakan moda transportasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian layout Bapak Ibu ya, tentu beda layout kantor, layout pabrik, dan juga layout untuk perusahaan dagang ya. Nah itu kebijakannya, strateginya, faktor pertimbangannya ada yang sama, tapi ada yang juga berbeda ya. Kalau manufaktur lebih ke mobilisasi, penyimpanan ya, lalu kemudian faktor-faktor lain ya, kemudian settingnya di situnya, lalu kemudian juga settingannya seperti apa, kan barangnya ada yang bisa ditumpuk, ada yang bisa tidak boleh ditumpuk dan lain sebagainya. Dan makanya ada istilah LIFO ya, first in first out, last in last out ya, first in first out ya, last in first out dan lain sebagainya. Itu yang nanti dibahas ya tentang pencatatan persediaan. Nah itu Bapak Ibu materi selama UTS ya. Nah UAS masuk ke forecasting ya. Nah, ini peramalan kualitatif, peramalan kuantitatif ya. Jadi biasanya mengkombinasikan antara tren ya atau historis ya dengan prediksi aspek-aspek di masa yang akan datang. Ya, kalau 3 bulan ke belakang hujan, kira-kira bulan ini cenderung hujan. Ya, tapi kita harus mengumpulkan data, misalkan dari BMKG, ya apakah benar, ya benar, dan begitu perhitungannya lain. Nah, jadi yang tadi analisis tren akan terjadi hujan di bulan ini, ya, lebih kuat mana dengan BMKG analisisnya. Nah, mana yang kita ambil? Nanti kita forecasting biasanya
dengan